Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podosuke Sinau. Dengan Sinau kita jadi banyak tahu. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara bertanggung jawab. Kita akan belajar macam otot pada manusia dan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, serta membuat desain cover buku. Materi ini sesuai dengan buku siswa tema 1, halaman 123 sampai 131. Baik anak-anak, sekarang anak-anak bacalah bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Pada halaman 124 sampai 125. Kemudian temukan ide pokok masing-masing paragraf. Jika anak-anak telah selesai mengerjakan, anak-anak bisa cocokkan dengan Bu Guru. Ide pokok paragraf 1, salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Ide pokok paragraf 2, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Ide pokok paragraf 3, tak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Ide pokok paragraf 4, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Ide pokok paragraf 5, beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Anduliang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiagnian, Baragung, Pademawa, Dalpenyang Pakaporan, Bliga Biangkalan, dan lain-lain. Ide pokok paragraf 6, memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Ide pokok paragraf 7, di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Ide pokok paragraf 8, peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Ide pokok paragraf 9, adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Ide pokok paragraf 10, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Ide pokok paragraf 11, meski gerabah masih tetap diproduksi, namun dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Nah, anak-anak, kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang, tugas anak-anak mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Bu Guru berikan contohnya ya. Ide pokoknya yang pertama, tanah liat banyak kegunaannya. Kita kembangkan menjadi paragraf. Salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Paragraf 2, ide pokoknya yaitu proses pembuatan gerabah dari tanah liat.
kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Agar dapat menghasilkan gerabah, tanah liat haruslah melalui beberapa proses produksi terlebih dulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah, agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat. Hingga pada akhirnya tanah liat yang sudah berbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Ide pokok paragraf 3 yang harus kita kembangkan ini, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Nih, Bu Guru contohkan ya pengembangannya. Banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat, seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Baik, sekian dulu pelajaran untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran 1.